Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Sebelum aku mulai video yang tentang premis, karena aku mau menepati janji aku kemarin, sebelum itu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin jika saya banyak salah, baik sengaja ataupun tidak disengaja, mohon untuk dimaafkan ya teman-teman ya. Oke, ngomong-ngomong ini kenapa ya kejedot. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, saya akan menyampaikan premis. Jadi ini intinya apa aja yang saya mau sampaikan di video, jadi saya catat terlebih dahulu biar nggak bingung juga mau nyampein apa, dan biar nggak beradul ngomongnya, ya udah saya catat terlebih dahulu. Oke, premis itu apa sih gitu kan ya. Kalau premis menurut saya adalah satu kalimat yang menjabarkan inti keseluruhan sebuah cerita, kayak gitu teman-teman. Dan di dalamnya harus terdapat karakter, konflik, dan kesimpulan. Nah gitu, biasanya penulis itu menggunakan premis ini itu sebagai patokan. Jadi sebagai patokan supaya alurnya itu runtut dan penulis itu tidak bingung gitu, tidak bingung dalam menyampaikan ceritanya, kayak gitu. Jadi ceritanya itu tidak muter-muter, jadi itu alurnya maju ya tetap runtut terus kayak gitu, alurnya mundur juga sama tetap runtut terus, alur campuran pun begitu. Mengenai plot atau alur maju, mundur, dan campuran sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Mungkin sejauh ini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, begitu ya teman-teman ya. Dan saya akan menjelaskan mengenai karakter. Nah, satu, karakter. Nah, karakter itu harus menentukan tokoh utama, protagonis, bisa individu atau kelompok. Nah, karakter tokoh utama itu belum tentu protagonis, jadi nggak harus protagonis, bisa pakai antagonis, dan antagonis itu sendiri belum tentu jahat, jadi itu cuma intinya cuma sebagai tokoh penghalang, jadi tokoh penghalang antara satu dan yang lainnya gitu. Jadi kan ibaratnya seperti ini loh, tentang watak kita sendiri ya. Namanya watak manusia itu kan berbeda-beda karakternya, jadi kan bermacam-macam. Ada yang mungkin dia itu keras, ataukah mungkin dia itu lembah manah atau lemah lembut ya, lemah lembut. Nah itu tergantung orangnya gitu kan. Nah begitu juga dalam cerita tokoh ini. Nah penulis itu gimana sih supaya bisa menggambarkan karakternya itu supaya lebih kuat. Nah gitu, nah itu bisa kita amati dari orang-orang di sekitar kita. Kita amati dan karakternya orang itu seperti ini, karakternya orang itu juga seperti ini. Jadi kita bisa tuangkan itu sebagai ide dalam menulis. Jadi kita tuangkan dalam ini, misalnya tokohnya namanya Dina ya, nama aku aja udah jadiin contoh. Dina ini wataknya gimana sih? Misalnya wataknya keras ya gitu, wataknya keras bisa dituangkan di situ. Jadi wataknya keras ataukah tegas kah, bisa dituangkan di situ kayak gitu. Keras terus kurang tegas, ya itu bisa dituangkan di situ. Jadi nggak harus ini misalnya Dina orang keras kepala, itu nggak harus seperti itu. Jadi ditanamkan melalui dialog. Nah dialog itu, nah orang keras itu seperti apa sih gitu kan, orang tegas itu seperti apa sih, bisa ditanamkan di situ. Jadi intinya kan pembaca, oh ternyata itu orangnya seperti ini ya, kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman ya, itu mengenai karakter. Kemudian konflik. Nah dalam menulis ini tokoh utama itu kan biasanya kan ada konflik, masalah, terus kemudian tujuannya ya kan ya. Nah konfliknya di sini apa, mengenai apa kayak gitu, masalah keluarga kah, asmara kah
gitu. Dan tujuannya apa? Tujuannya itu pengen hidup bahagia, pengen jadi keluarga yang baik gitu kan, jadi punya keluarga yang baik-baik aja, terus misalnya jadi kakak atau adik yang baik, misalnya seperti itu, kayak gitu. Nah, itu tujuannya apa di sini, dan itu tergantung penulisnya. Jadi idenya apa dan masalahnya apa, jadi itu ada konfliknya di situ. Dan konfliknya itu jangan datar, jadi konfliknya itu kan ada konflik kan kayak ada alur kayak gitu kan ya. Konfliknya itu pertama itu pelan, nanti ada titik puncak, dan konflik itu titik puncak itu paling parah ya gitu kan. Terus habis itu endingnya apa gitu. Nah, itu juga tergantung penulis. Nah, terus kemudian penyelesaian atau kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini itu adalah kondisi akhir. Nah, akhir tokoh utama situasinya itu seperti apa, kayak gitu ya. Pencapaiannya itu seperti apa, tujuannya itu seperti apa, dan itu tergantung oleh penulisnya juga. Misalnya ini sudah berhasil nih, misalnya sudah berhasil misalnya sudah berhasil, keluarganya udah oke aja, udah baik-baik aja gitu, misalnya bahagia selamanya, misalnya ya kayak tokoh apa ya, Cinderella kayak gitu kan. Tokoh Cinderella akhirnya dia menikah dengan pangeran, terus dan hidup bahagia selama-lamanya, seperti itu. Nah, itu juga tergantung penulisnya. Dan nilai apakah yang harus dipetik, ya oke, nilai apakah yang harus dipetik. Nah, di sini, dan misalnya nih ada nilai yang harus dipetik di sini, misalnya kayak apa ya, contohnya kancil nyolong timun. Nah, kancil nyolong timun itu kan pinter ya, kancil ya pinter, tapi sayang kepintaran itu, jadi dia itu kancil itu kan cerdik, tapi sayang tukang bohong kayak gitu. Dan itu kan juga bisa dinilai di situ, tapi kebohongannya itu kebohongan positif. Nah, itu bisa ambil nilai di situ. Misalnya jangan nakal, nanti kalau nakal akibatnya begini kayak gitu. Misalnya jangan jadi anak durhaka seperti Malin Kundang. Nah, itu bisa diambil di situ gitu kan, bisa diambil hikmahnya. Oh, ternyata begini kayak gitu. Kalau misalnya jadi anak durhaka begini, dan ini ternyata ibunya kalau udah marah seperti ini ya, dan akhirnya Malin Kundang itu menjadi batu kayak gitu kan. Nah, itu diambil hikmahnya di situ gitu. Nah, ini sudah cukup sekian ya, ini yang aku sampaikan, dan ini yang aku bisa ya, memang seperti ini. Dan ini ilmu yang saya sampaikan juga seperti ini, yang saya dapatkan selama saya ikut komunitas menulis. Jadi kalau mau ada yang menambahkan boleh tulis di kolom komentar. Kalau yang mau tanya boleh, tapi jangan angkat tangan ya, jangan Mbak aku mau nanya ya. Kalau mau nanya silahkan tulis saja di kolom komentar karena jauh ya. Oke, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.